Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ratih Purwasih, Husain Musolih, dan M. Aminuddin ingin mempresentasikan tentang analisis rasio laporan keuangan, yaitu profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas yang akan disampaikan oleh Husain Musolih dan M. Aminuddin. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya beserta rekan saya akan menindaklanjuti pembukaan dari teman kami, yaitu saudari Ratih Purwasih. Dan di sini saya bernama Husain Musolih dan rekan saya bernama M. Aminuddin, yang mana akan menjelaskan tentang laporan keuangan PT Diamond Food Indonesia Tbk pada periode 30 September 2021. Untuk selanjutnya yang mana akan dilanjutkan ataupun disampaikan oleh saudara kami, yaitu M. Aminuddin. Padanya kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Di situ dapat kalian lihat di layar HP Anda tentang informasi umum PT Diamond Food Indonesia Tbk pada periode 30 September 2021. Terus ke bawah tentang laporan posisi keuangan dapat dilihat bukan mencangkup aset, ekuitas, dan liabilitas, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lainnya. Laporan ini mencangkup pendapatan komprehensif sebelum pajak serta laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas induk. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Yang ini tadi akan kami analisis berdasarkan 30 September 2021 PT Diamond Food Indonesia Tbk. Selanjutnya, untuk analisis profitabilitas dari perusahaan Diamond Food Indonesia Tbk, di sini dapat diketahui laba sebelum pajak yaitu 165,027, total ekuitas 4.655.596, total aset 5.680.638. Dapat kami simpulkan dalam perhitungan ROE sebesar 3,54% dan untuk ROA-nya sebesar 2,91% dari perusahaan tersebut. Dalam perhitungan profitabilitas, untuk menghitung ROA dan ROE dapat diambil dengan cara ROA sama dengan laba sebelum pajak dibagi total aset, dan ROA adalah tingkat pengembalian aset untuk menilai persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam pengelolaannya bisa terlihat persentase rasionya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio perbandingan untuk memenuhi kewajiban atau utang jangka pendeknya. Rasio likuiditas mempunyai beberapa ciri, yaitu current ratio, quick ratio, cost ratio, dan kemampuan membayar hutang jangka pendek. Oke, kita lanjutkan. Untuk mengetahui current ratio, aktiva lancar dibagi hutang lancar. Dapat diketahui aktiva lancar perusahaan tersebut sebesar 3.600.000
615.433. Hutang lancar sebesar 766.720. Untuk persediaan 1.119.604. Untuk kas 1.378.698. Didapatkan current rasio aktiva lancar dibagi hutang lancar sama dengan 471,55%. Kemudian untuk mencari quick rasio aktiva lancar dikurang persediaan lancar dibagi hutang lancar sama dengan 30,97%. Kemudian untuk mencari kas rasio, kas dibagi hutang lancar sama dengan 179,82%. Selanjutnya rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas memiliki dua jenis yang berbeda, yaitu debto asset ratio dan debto equity ratio. Berikut cara menghitung keduanya. Debto asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva. Diketahui total hutang 976.396 dibagi total aktiva yaitu 5.842.979 sama dengan 20,06%. Selanjutnya untuk mencari debto equity ratio yaitu total hutang dibagi total modal. Diketahui total hutang 976.398 dibagi total modal 4.866.581 sama dengan 16,71%. Yang terakhir, cara menghitung rasio aktivitas digunakan untuk mengukur keefektifan atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya dengan rumus rata-rata penjualan dibagi harga pokok penjualan dengan jumlah rata-rata penjualan 1.060.926 dan harga pokok penjualan 61.141. Ini rampung dulu ya. Untuk penghitungan total aset turnover, penjualan bersih dibagi jumlah aktiva. Penjualan bersih yaitu 210.923 bagi jumlah aktiva yaitu 5.842.979 sama dengan 3,61%. Itulah tadi pembahasan dari kami mengenai penghitungan dari PT Diamond Food Indonesia Tbk. Dapat Anda pahami, dapat Anda lihat setelah melihat video yang kami jelaskan. Semoga untuk para penonton bisa memahami bagaimana cara menghitung dari profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas. Terima kasih untuk